Aksi pernikahan Presiden Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Kanjeng Nyi Roro Kidul sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Namanya begitu tersohor dan menggema dari ujung timur hingga ujung barat. Sebagai ratu yang menguasai pantai dan laut selatan, Nyi Roro Kidul memiliki eksistensi yang seakan tidak pernah ada habisnya. Mulai dari zaman kerajaan hingga teknologi modern, sosoknya masih tetap hidup dan melekat di tengah-tengah masyarakat. Hal itu tidak mengherankan karena Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih juga menjadi bahan perdebatan, mulai dari tokoh bangsa hingga rakyat jelata. Ada yang meyakini sosok Nyi Roro Kidul itu nyata, tetapi tidak sedikit yang menganggap itu hanya mitos, tutur, ataupun legenda. Sastrawan besar dan terkemuka Indonesia almarhum Pramoedya Anantatur turut buka suara terkait hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah tokoh rekaan seniman pada waktu itu. Tokoh ini diciptakan untuk menutupi kekalahan Mataram dari Belanda. Dengan menciptakan tokoh Nyi Roro Kidul, mereka seakan-akan masih memiliki kuasa akan pantai selatan. Namun terlepas perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang sangat begitu mengundang rasa penasaran, yaitu hubungan spesial antara Kanjeng Nyi Roro Kidul dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan Bung Karno dan penguasa Laut Selatan itu. Presiden Soekarno disebut-sebut pernah melakukan pernikahan atau perkawinan secara gaib dengan sang ratu. Dari beberapa sumber, Presiden pertama Indonesia ini pada beberapa kesempatan kenegaraan mengawali sambutannya dengan cerita tentang sosok Nyi Roro Kidul. Ratu Roro Kidul, ratu dari Laut Selatan, ratu dari samudra yang dulu bernama Samudra Hindia, tetapi kemudian kita ubah dengan nama Samudra Indonesia Saudara-saudara, kata Soekarno saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta 17 Juli 1959. Ia melanjutkan kembali kisahnya bahwa sejak zaman lampau, apalagi sejak zaman Mataram Islam, ada tradisi yang mengatakan bahwa raja bisa menjadi raja besar yang kuat, pimpinan bisa menjadi yang kuat jikalau beristrikan Ratu Pantai Selatan. Sang proklamator ini kembali membuka sambutan dengan menceritakan sosok Nyi Roro Kidul ketika Musyawarah Nasional Maritim pada 23 September 1963. Kata Bung Karno pada waktu itu, terserah mau percaya atau tidak, itu bukan soal, akan tetapi nyata bahwa ini berisi satu simbol. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa tidak bisa seorang raja, bahwa tidak bisa negara Indonesia ini menjadi kuat jikalau tidak punya raja kawin beristrikan Ratu Roro Kidul, ujar Presiden Soekarno. Simbolik itu, sambung dia, berarti bahwa negara Indonesia hanyalah bisa menjadi kuat jikalau juga menguasai lautan. Jikalau negara Indonesia ingin menjadi kuat, sentosa, sejahtera, harus kawin juga dengan laut. Bahwa bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa kuat, tidak bisa menjadi negara kuat jika tidak menguasai samudra, jika tidak kembali menjadi bangsa maritim, tanda Soekarno. Dan tidak sebatas itu saja, hal tersebut diperkuat dengan cerita para penduduk yang tinggal di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Dari penuturan mereka, Bung Karno acap kali datang berkunjung ke kampung tersebut. Pada tahun 1960 dibangun Istana Presiden Republik Indonesia di kawasan itu, persis di bibir pantai Citepus, namanya Pesanggerahan Tenjo Resmi. Dan tak jauh dari situ dibangun pula Samudra Beach Hotel dengan anggaran 660 miliar rupiah dari dana perampasan perang Jepang. Hotel ini pun akhirnya melahirkan segudang cerita yang berkalian dengan Ratu Pantai Selatan.
di mana dianggap sebagai gerbang kerajaan sang ratu dan tempat pertemuan antara Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul di kamar 308. Inilah saksi hubungan antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Pernikahan antara Bung Karno dan Nyi Roro Kidul juga tertulis dalam buku Dunia Batin Dua Macan Asia, pengalaman-pengalaman spiritual Bung Karno dan Pak Harto 2014. Di buku tersebut diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Bung Karno memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim atau laut sebagaimana pada zaman kerajaan Majapahit dulu. Ia ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi lautan. Artinya, manusia Indonesia mesti menyadari bahwa mereka hidup di negara maritim yang besar, sehingga harus berkolaborasi dengan laut bila ingin berjaya. Memang, mitologi yang beredar di Indonesia mengisahkan bahwa Presiden Soekarno sebagai presiden pertama di negeri ini merupakan sosok yang sangat misterius. Betapa tidak, di balik kepemimpinannya yang arif bijaksana dan perangainya yang sangat berwibawa, ternyata Soekarno memiliki kesaktian yang mustahil dimiliki oleh seorang manusia biasa. Putra Sang Fajar, julukan Soekarno ini juga dipercaya masih hidup hingga sekarang. Namun entah di mana ia berada, kesimpang siuran berita ini memang butuh penjelasan dari berbagai sumber. Buah bibir di kalangan masyarakat saat ini memberitakan adanya kedekatan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Ki Ageng Pamanahan merupakan seseorang yang dianggap sakti mandraguna sebagai pembangun kerajaan Mataram yang baru dari bekas hancurnya kerajaan Demak yang pernah runtuh akibat perebutan tahta. Kesaktian Ki Ageng Pamanahan membawa dirinya untuk bisa menikahi sosok gaib yang bersemayam di dalam tubuh istrinya, Nyai Sabinah. Sosok gaib tersebut merupakan penguasa lelembut di tanah Jawa, dan dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 4 orang anak. Keempat anaknya ini bukan hanya berwujud jin, namun juga dapat mengubah diri mereka menjadi sosok manusia yang mampu hidup lama dan sampai hari kiamat tiba. Menurut mitologi, mereka hanya akan mati pada hari kiamat sudah tiba. Dan di antara putra-putrinya ini adalah Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar, dan Kartosuwiryo. Masing-masing dari anak-anak tersebut tumbuh besar, dan Ki Ageng Pamanahan telah membagi kekuasaan di tanah Jawa kepada semua anaknya. Nyi Roro Kidul sebagai putri sulungnya diberikan kekuasaan berupa wilayah pantai selatan atau laut selatan Jawa. Dewi Lanjar sebagai putri kedua diberikan kekuasaan di bagian pantai utara laut utara Jawa, dan Kartosuwiryo atau Raden Sutowijoyo sebagai putra ketiga, ia diberikan kekuasaan di Mataram. Di antara semua saudara-saudari itu, pada awalnya terjalin hubungan yang harmonis. Bahkan Nyi Roro Kidul dan yang lainnya dikenal sangat dekat dengan para keturunan raja-raja Mataram. Singkat cerita, saat Soekarno memimpin negeri ini, Kartosuwiryo atau Raden Sutowijoyo berusaha untuk merebut kekuasaan Soekarno dengan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Dengan adanya DITII, ia melakukan propaganda untuk menjatuhkan Soekarno. Melihat kejadian ini, Nyi Roro Kidul memberikan pembelaan terhadap Soekarno. Diberikanlah Soekarno sebuah mustika merah delima, dan inilah yang menjadi senjata perlindungan bagi Soekarno memperoleh kekebalan, karisma kepemimpinan, dan juga keselamatan dari serangan musuh, termasuk dari Raden Sutowijoyo atau Kartosuwiryo dengan pemberontakannya. Berita mengenai Nyi Roro Kidul dan Soekarno sampai saat ini memang dikabarkan simpang siur. Terlepas mengenai benar atau tidaknya, hanya Tuhan yang Maha Tahu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan cerita kita bersama mengenai sejarah negeri kita tercinta ini.